Hai semuanya, gimana kabarnya nih? Saya doakan semoga kalian dan keluarga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi membahas aplikasi pinjaman online. Nah, dalam video ini kita akan bahas tuntas semuanya, yaitu apakah aplikasi tersebut aman, kemudian berapa limit pinjamannya, dan seperti apa proses pengajuannya. Oke, kita lanjut. Untuk aplikasi yang akan kita bahas sekarang adalah aplikasi Dana Kilat Pinjaman Kecil. Nah, teman-teman, ini dia aplikasinya. Kalau misalkan teman-teman berniat untuk mengajukan pinjaman di aplikasi ini, silakan simak dulu sampai selesai. Untuk limit pinjaman yang ditawarkan oleh aplikasi Dana Kilat ini, yaitu mulai dari 500 sampai 6 juta rupiah, teman-teman. Ataupun bisa lebih dari itu, tergantung dengan kualitas data yang kita masukkan. Nah, sebelum kita mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol, pastikan dulu apakah pinjol tersebut aman atau tidak untuk digunakan. Oke, untuk pinjol Dana Kilat ini sendiri bisa saya katakan tidak aman untuk digunakan, teman-teman. Karena pinjol Dana Kilat ini adalah pinjol ilegal. Dan tentunya pinjol ilegal akan memberikan kerugian yang banyak saat kita gunakan. Salah satunya itu adalah bunga yang tidak masuk akal, kemudian tidak adanya transparansi terkait dengan bunga pinjaman, dan masih banyak kerugian lainnya, teman-teman. Selain itu, aplikasi Dana Kilat ini juga adalah aplikasi yang beranak, teman-teman. Jadi, di dalam aplikasi masih banyak aplikasi lain. Selanjutnya untuk proses pengajuannya memang sangat mudah, tapi kita jangan terlena dengan kemudahan tersebut. Nah, untuk proses pengajuannya di sini kita hanya perlu menyiapkan persyaratan. Yang pertama itu adalah KTP asli dan verifikasi wajah. Kalau kalian berminat mengajukan pinjaman di aplikasi ini, silakan bisa langsung aja pilih opsi ajukan sekarang. Tapi saya ingatkan lagi, bukan untuk coba-coba teman-teman, karena ini adalah aplikasi ilegal. Kemudian di dalam proses pengajuannya, di sini terbagi menjadi beberapa tahap. Di tahap yang pertama ini, kalian harus mengisi tanggal lahir, jenis kelamin, dan yang lainnya, teman-teman. Nah, ini adalah form yang harus kalian isi, silahkan dilihat dan diisi nantinya, teman-teman. Kalau misalkan semuanya sudah terisi, kita lanjut lagi ke tahap yang kedua. Di tahap yang kedua ini, kalian akan diminta 2 kontak darurat. Nah, silahkan diisi semuanya. Dan kontak darurat ini juga bisa kalian ambil dari daftar kontak yang ada di handphone. Nah, artinya pinjol ini juga sudah bisa mengakses daftar kontak. Kalau misalkan sudah bisa mengakses daftar kontak, ada kemungkinan nantinya akan ada penyebaran data kalau misalkan kita mengalami keterlambatan pembayaran. Nah, itu hanya dugaan saja, tapi kalau misalkan kita lihat dari izin aplikasinya, mereka itu akan meminta seperti log panggilan, SMS, dan yang lainnya. Nah, beberapa izin tersebut itu adalah izin yang sangat beresiko menimbulkan penyebaran data, teman-teman. Lanjut lagi kita ke tahap yang ketiga. Di tahap yang ketiga ini, kalian harus melakukan verifikasi wajah. Nah, pastikan untuk verifikasi wajahnya sesuai dengan bingkai yang tersedia. Oke, setelah verifikasi wajah berhasil, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya, yaitu penguploadan dokumen KTP. Silakan diupload untuk dokumen KTP-nya, pastikan berada di dalam pencahayaan yang cukup, teman-teman. Setelah KTP-nya berhasil terupload, maka untuk data yang ada di dalam KTP akan terekam secara otomatis. Tinggal kita konfirmasi lagi aja apakah semua datanya sudah benar atau tidak. Kalau semua datanya sudah benar, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Nah, di tahap ini kalian harus memasukkan informasi rekening bank. Untuk informasi rekening bank ini, kita hanya bisa menggunakan bank konvensional. Jadi tidak bisa menggunakan bank digital ataupun menggunakan e-wallet, teman-teman. Oke, setelah informasi rekening bank berhasil terisi, maka kita akan diarahkan ke daftar pinjaman yang disediakan oleh aplikasi ini. Nah, di sini saya mendapatkan limit pinjaman 6 juta, dan limit pinjaman ini bisa kita gunakan mulai dari 1 juta sampai dengan 6 juta, teman-teman. Adapun untuk dana pinjamannya, di sini kita diharuskan untuk memilih beberapa aplikasi. Nah, salah satu contohnya itu adalah aplikasi kemakmuran, yang menyediakan limit 1.800.000 sampai dengan 1.900.000, teman-teman. Dan di sini juga masih banyak aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, kalau misalkan kita pinjam 6 juta, jadi satu aplikasi tidak akan bisa mengcover pinjaman tersebut. Otomatis kita harus pinjam dari beberapa aplikasi. Nah, jadi ini adalah salah satu ciri dari pinjol ilegal, teman-teman. Oke, di sini saya contohkan untuk membuat pinjaman dengan memilih ajukan sekarang.
Oke, setelah memilih ajukan sekarang, di sini untuk pengajuan yang saya buat sudah berhasil. Nah, ada keterangan selamat pesanan Anda telah berhasil. Tinjauan akan selesai dalam waktu 30 menit. Jadi setelah 30 menit kalau misalkan pengajuan kita disetujui, maka dana tersebut akan masuk ke rekening kita, teman-teman. Di sini memang tidak ada transparansi terkait bunga yang akan mereka bebankan ataupun dengan jumlah pencairan yang akan masuk ke rekening kita. Oke, jadi silahkan dipertimbangkan dengan baik sebelum meminjam di aplikasi ini. Saya akhiri untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.